Halo semuanya, kembali lagi di seputar pelajaran. Kali ini kita akan belajar yaitu materi pembelajaran SMP, yaitu kelas 7 pembelajaran Bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk di-subscribe. Jangan lupa juga untuk dikasih like-nya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi? Yang pertama, pengertian buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan atau tidak berdasarkan pada kenyataan, yang artinya bersifat imajinatif dari pengarang atau dari sang penulis. Kemudian, apa pengertian buku non-fiksi? Ya, pengertian buku non-fiksi merupakan buku yang ditulis berdasarkan kajian ilmiah atau laporan atas suatu peristiwa yang nyata, sesuai fakta, sehingga sesuatu yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sudah tahu ya pengertian buku fiksi dan pengertian buku non-fiksi. Jadi, perbedaan buku fiksi dan non-fiksi adalah buku fiksi ini bersifat khayalan atau imajinatif. Diingat ya, perbedaannya itu bahwa buku fiksi bersifat khayalan atau imajinatif ataupun tidak bersifat nyata. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan kajian ilmiah atau laporan atas suatu peristiwa yang nyata. Apa saja contoh-contoh buku fiksi? Ya, sebagai berikut. Contoh buku fiksi. Ada cerpen, kemudian puisi, dongeng, komik, drama, novel, mitos, legenda, hikayat, dan juga fabel. Berikut adalah contoh-contoh buku fiksi. Lalu, bagaimana dengan contoh buku non-fiksi? Berikut contoh buku non-fiksi seperti buku pelajaran, karya tulis ilmiah, buku biografi, opini, esai, pidato, skripsi, tesis, maupun disertasi. Jadi, sudah tahu ya pengertian buku fiksi, non-fiksi, juga contoh-contohnya, serta perbedaannya. Berikut unsur-unsur buku fiksi. Yang pertama, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan merupakan bagian yang mendahului halaman isi. Halaman ini berupa informasi keberadaan isi buku yang akan kalian baca. Pada umumnya, bagian pendahuluan dalam buku fiksi sebagai berikut. Ada halaman judul, halaman hak cipta, dan juga daftar isi. Yang kedua, bagian isi. Bagian isi dalam buku fiksi berisi tentang peristiwa yang dialami para tokoh dalam cerita. Bagian isi pada buku fiksi terbagi menjadi beberapa bab yang dapat memudahkan pembaca memahami isi buku. Akan tetapi, penjabaran beberapa bab tersebut tidak selalu sama pada setiap buku fiksi. Misalnya, buku fiksi novel, dongeng, fabel, penjabarannya akan berbeda dengan buku fiksi antologi cerpen. Jadi bagian isi sudah tahu ya apa-apa saja, yaitu seperti peristiwa tokohnya dan juga penjabarannya yang berbeda-beda. Kemudian, yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup pada umumnya berisi riwayat pengarang buku tersebut. Namun, tiap buku fiksi mempunyai bagian penutup yang berbeda. Bisa berisi sinopsis yang memuat ringkasan isi buku tersebut agar pembaca mendapat gambaran mengenai isi buku. Sinopsis biasanya terletak di cover bagian belakang. Yang kedua,
Unsur-unsur buku non-fiksi terbagi 3. Yang pertama, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan pada buku non-fiksi memuat halaman judul, halaman hak cipta, dan daftar isi. Namun, dalam buku non-fiksi pada bagian pendahuluan dilengkapi dengan bagian prakata, yaitu informasi yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui tujuan penulis, ucapan terima kasih, dan juga harapan penulis. Dan bagian isi, pada bagian ini buku non-fiksi berisi isi naskah. Isi naskah dalam buku non-fiksi berisi pembahasan lengkap sebagai penjabaran dari judul buku. Isi naskah dibagi menjadi beberapa bab, subbab, ataupun pasal. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara satu bab bahasan dengan satu bab bahasan yang lainnya, dan bertujuan juga untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi naskah. Pada judul subbab huruf pertama, setiap kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali preposisi dan konjungsi, lalu diletakkan di tengah halaman. Dan juga bagian subbab, yaitu bagian sub dari subbabnya, huruf pertama pada setiap kata berhuruf kapital dan ditulis di sebelah kiri halaman. Dan yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup seperti glosarium. Di bagian penutup ini, buku non-fiksi umumnya selain terdiri dari glosarium, ada juga daftar pustaka. Glosarium berisi istilah-istilah penting dalam daftar wacana, teks, gambar, atau ilustrasi yang dilengkapi dengan penjelasan istilah tersebut dan ditulis secara alfabetis. Kemudian daftar pustaka ini berisi daftar buku yang digunakan sebagai bahan rujukan penulisan buku tersebut, baik itu buku cetak maupun buku elektronik. Cukup sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti ya pengertian buku fiksi, non-fiksi, contoh-contohnya, perbedaannya, dan juga unsur-unsurnya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya seputar pelajaran.